وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang isim. Ya, tentang isim. Nah, pada pertemuan sebelumnya isim kita telah memberikan makna bahwa isim adalah nominal, ya. Terbagi beberapa kemarin contohnya ada berupa insan, hayawan, nabat, atau syai'in akhar. Nah, pada poin yang pertama ini kita akan membahas isim berdasarkan jinsun, ya, berdasarkan jenisnya. Apa jenisnya itu? Yaitu jenis kelaminnya. Di dalam bahasa Arab kita akan menemukan jenis kelamin untuk isim-isim. Jadi ada nanti mudzakkar. Mudzakkar itu sama dengan laki-laki, ya. Mudzakkarun. Muannas itu sama dengan perempuan. Jadi mudzakkar itu laki-laki, sedangkan muannas itu adalah perempuan. Oke. Ada nanti juga beberapa jumlahnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Jumlah ada nanti mufrad, musanna dan jamak, ya, jamak taksir, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Dan nanti kita juga akan jelaskan apa sih ciri-ciri dari isim tersebut. Oke. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas isim berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, beda kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Bahasa Indonesia itu kalau buku nggak jelas apa dia laki-laki atau perempuan. General kan, paling yang nanti yang memiliki jenis kelamin seperti manusia, hewan. Nah, dalam bahasa Arab bukan hanya makhluk hidup, bahkan benda mati pun juga dijadikan atau terdapat penggolongan jenis kelamin pada benda tersebut. Menarik kan? Oke. Yang pertama adalah kita akan melihat contoh qurrasatun. Oke, qurrasatun. Jadi muannas ini tadi adalah benda yang menunjukkan perempuan. Nah, qurrasatun itu maknanya adalah buku tulis, ya, buku tulis. Nah, buku tulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan tidak dijelaskan dia perempuan atau laki-laki. Sedangkan dalam bahasa Arab itu buku tulis artinya dia itu adalah fungsinya sebagai perempuan. Kenapa bisa ada tahun marfu? Ya, namanya tahun marfu. Tali yang diikat. Oke. Kemudian as-sama'u wal ardh. Ada kata as-sama' wal ardh. Kata as-sama' dengan wal ardh itu dikatakan sebagai muannas. Kenapa bisa? Karena dia adalah sebagai benda yang berada di luar angkasa, ya. Allah bentuknya juga bulat. Oke. Sama juga dengan biru. Biru artinya jadi ini langit dan bumi. Ini sumur. Nah, kenapa sumur itu sebagai muannas? Alasannya karena bentuk sumur itu bulat, ya. Bentuk sumur itu bulat sehingga dia sebagai dikatakan muannas. Ada nanti as-salwa, ada nanti al-mansura dan alif maftuhah. Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui bahwa isim itu berdasarkan jenis kelaminnya hanya ada dua, yaitu muzakkar dan muannas. Nah, muzakkar ciri-cirinya selain dari benda ini, ciri-ciri dari ta'ul marbut, kemudian benda yang berada di luar angkasa, atau mungkin benda yang bentuknya bulat. Oke, sampai sini paham? Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan secara rinci dalam poin-poin selanjutnya. Nah, kali ini pada pembahasan kita yaitu tentang isim. Isim itu macam-macam. Ada berdasarkan jenisnya, ada juga berdasarkan jumlahnya, dan masih banyak yang lain. Kesempatan kali ini saya akan mengulang tentang isim berdasarkan jenis kelamin. Nah, terbagi atas berapa? Terbagi atas dua bagian, yaitu muzakkar dan muannas. Kita lihat pada peta konsepnya, ya. Di sini ada beberapa contoh. Terdapat 5 contoh, yaitu qurrasatun yang artinya buku tulis, as-sama'u wal ardh langit dan bumi, bi'run sumur, as-salwa dan baydo. Oke, kita langsung masuk pada penjelasan. Jenis-jenis isim. Nah, pada konsep yang tadi itu saya telah jelaskan bahwa ada 3, ya. Isim berdasarkan jenis kelamin, jumlah dan ciri-cirinya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, ini dia, teman-teman. Kita harus melihat contoh-contohnya. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, kama ma'rufun alaina anna hadzal isim yanqasimu ila qismain.
Awalan mudzakkar wa tsaniyan yakni muannas. Dicatat baik-baik ya, mudzakkar itu untuk laki-laki, sedangkan muannas untuk perempuan. Silakan dilihat tabelnya. Di situ ada contoh, ada kata isim insan Taufik, ada Ihsan, dan saya sendiri, Sairil. Nah, 3 nama ini otomatis sudah sebagai muzakkar karena nama sekian atau nama Taufik, Ihsan, dan Sairil sudah pasti adalah laki-laki. Sedangkan 3 contoh selanjutnya itu Zahara, Hafifa, ya, itu adalah merupakan contoh dari al-muannas. Ingat, ada tetapinya. Akan tetapi, sebagai catatan yang harus kita ketahui adalah tidak semua isim yang berakhiran ta'ul marbutah itu adalah berjenis kelamin muannas atau perempuan. Seperti Talha, ya. Ini adalah bagi orang Arab dia adalah muzakkar atau laki-laki. Ada juga nama perempuan tidak terdapat ta'ul marbut seperti kata Maryam. Unik kan? Nah, bahasa Arab itu merupakan bahasa yang unik karena hanya bahasa inilah yang pengelompokan jenis kelaminnya itu terdapat pada kata nomina, adjektiva, pronomina, verba, benda mati, benda hidup, sehingga menjadikan bahasa ini unik dan membuat kita bingung. Oke, lanjut. Nah, disinilah kita akan menentukan bagaimana sih cara penentuan suatu benda itu apakah benda tersebut termasuk muzakkar atau muannas. Jika diakhiri dengan ta'ul marbut, ya, kemudian kalau dia berpasang-pasangan maka dihukumi muannas. Yang jomblo ya bukan muannas, bukan muzakkar karena tidak ada berpasang-pasangan. Lanjut, jika benda itu bulat, bundar, dan yang keempat, lafaz yang diakhiri dengan alif maksurah dan alif mamduda. Selain itu maka akan dikategorikan sebagai muzakkar. Nah, jangan lupa latihan dan bisa menganalisis contoh pada surat An-Naba. Sekian, terima kasih. Jadi itulah tadi paparan isim berdasarkan jenis kelamin dalam bahasa Arab. Jadi kita bisa bedakan untuk beberapa perbandingan bahasa lain, misal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, untuk benda itu tidak ada pengelompokan apakah dia laki-laki atau perempuan. Beda halnya dalam bahasa Arab, ya. Contoh mungkin kita lihat kursi atau meja. Kita nggak bisa mengkategorikan ini adalah kursi yang laki-laki atau perempuan, ya. Tidak. Tapi dalam bahasa Arab itu ada bukan hanya makhluk hidup, tapi benda mati pun juga dikelompokkan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Istilahnya itu tadi yang telah saya paparkan, muzakkar dan muannas. Ya, sampai di sini semoga paham. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk di murajaah atau di muzakarah pada pertemuan yang pertama. Sekian dari saya. Terus belajar bahasa Arab, insyaallah agar supaya kita bisa dimudahkan dalam memahami Al-Qur'an Karim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.